Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Editorial Pagi bersama saya dan Ramadiano. Dan hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, tapi sepak terjangnya itu jauh melampaui sekedar akademik. Ia pernah menjadi accounting analysis ya, jadi pas magang ya di Astra Motor dan banyak magang-magang di perusahaan besar lainnya. Dan beliau juga bagian dari IES Indonesia. Tentu dia juga produktif di bidang kreatif dan konten-konten juga gitu. Banyak prestasi-prestasi yang dia taruhkan kepada Tarakan dan juga lingkungan sekitar gitu. Langsung saja kita sambut Bang Andika Janwardi ya. Ya, Oke. betul. Halo, selamat pagi. Selamat pagi gitu. Oke. Bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, Ini oke. masih semangat pagi ini. Iya, semangat pagi ya harus. Iya. Sudah ngopi Bang? Udah. Tapi saya nggak ngopi sih, ngeteh. Oh, ngeteh ya? Ngeteh, betul. Oke, biar dopamin tuh naik gitu ya. Betul. Oke. Oh, karena Bang ini kan banyak gitu, disebut akuntansi juga, konten kreator juga gitu. Prestasi di kompetisi-kompetisi desain juga gitu. Nah, boleh nggak Bang lebih lengkapnya gitu? Apa sih Abang tuh mau disebut apa sih latar belakangnya, Bang? Oke, baik. Mungkin izin perkenalan gitu lah Oke, ya. boleh, Perkenalan latar singkat belakang. gitu, baik. Oke. Mungkin izin perkenalan teman-teman. Saya Andika Janwardi, biasanya dipanggil Andika. Ya, Oke. terus saya kebetulan ini semester akhir di Oke. akuntansi Universitas Borneo Tarakan di Fakultas Ekonomi tentunya. Jadi sedikit tentang diri saya sendiri. Saya orang yang suka pembelajar tentunya. Jadi selalu mencoba berbagai kesempatan dan momentum. Kemudian saya lebih fokus kepada financial sustainability, ya Oke. lebih kepada hal-hal yang berbau ekonomik dan juga tentunya keberlanjutan, entah itu financial sustainability atau bahkan di manajemen accounting di bagian sustainability-nya lah, di bagian environmentalnya, Oh, lingkungannya. lingkungan seperti Oke. itu ya. Jadi lebih concernnya ke arah situ. Oke, Bang. Kan masih aktif kuliah juga nih kan di semester di UBT ya. Ya, Jurusan akuntansi. Betul. Gitu. Oke, bagaimana Abang tuh membagi waktu antara kuliah, magang, organisasi juga, tentu bikin konten juga. Banyak sekali ya, Bang. Itu bagaimana Abang bisa bagi waktunya itu loh? ya baik. Mungkin karena masih jiwa pemuda Ah, jiwa masih muda. jiwa muda banget Oke. ini, jadi apa aja itu dicoba gitu. Nah, jadi Oke. saya coba memanfaatkan waktu yang ada selagi itu tidak merugikan saya tentunya, dan di situ saya mendapatkan berbagai banyak pembelajaran ya, tentunya Oke. itu menjadi sebuah kesempatan baru bagi saya. Apalagi pemuda ini kan kalau makin di push gitu kan, Iya. masih makin didorong itu malas. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. dari kemauan sendiri itu pasti semangatnya luar biasa. Nah, itu yang saya tanamkan dalam diri saya sendiri untuk selalu mencoba dan tentunya tetap mengatur waktu. Nah, mungkin sebagian teman-teman itu kadang ya udah ngikut kegiatan sana sini itu Oke. bilangnya aktif dan produktif, tapi belum tentu. Kenapa? Karena yang aktif pun, yang produktif pun tanpa adanya plan yang baik, plan yang rapi, tentunya itu akan amburadul tuh kegiatannya. Nanti bakal kecapean seperti itu. Nah, untungnya alhamdulillah saya selama ini kegiatan-kegiatan itu tidak ada rasa capek, tetapi lebih kepada semangat, besok mau ngapain lagi nih. Nah, jadi itu yang menjadikan saya untuk tetap aktif, tetap produktif, tetap mengikuti beberapa pembelajaran, beberapa perkuliahan tentunya secara aktif ya di kampus. Saya juga alhamdulillah di kampus itu ngikutin terus selama kampus dan juga mengatur waktunya, karena kemarin di tahun kemarin itu kan masih Pak Nadiem Menteri Pendidikannya itu. Nah, itu kan ada namanya Kampus Merdeka. Nah, di mana saya itu semester 1 sampai semester 5 itu kuliah di kampus. 6-7-nya saya di luar. Nah, jadi 6-7-nya ini saya mengikuti MSIB, magang studi independen bersertifikat dari Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah saya dapat 2 kali kesempatan itu. Yang pertama di Sepaku di Ibu Kota Nusantara.
di PT Adimik Precast Indonesia sebagai finance intern. Terus di yang kedua baru baliknya tuh di Januari kemarin itu di Jakarta, lebih tepatnya di Astra International TBK di accounting analis UD Astra Motor Indonesia. Nah, jadi saya mengatur waktu tersebut dengan cara menata yang bisa saya lakukan gitu. Nah, jadi apa yang ada peluangnya apa, potensinya apa, itu saya rangkum, saya ramu menjadi satu untuk jadikan plan ke depannya bagaimana. Dan tujuan hidup saya itu kan lebih kepada contribute for the nation ya, lebih berbagi aja nih kepada diri sendiri untuk belajarnya dan juga berbagi kepada rekan-rekan atau sesama saya seperti itu. Luar biasa ya. Banyak yang di Astra Motor itu sendiri Bang, ada nggak Bang momen-momen, kan sudah lepas tuh dari situ, ada nggak momen-momen yang menarik gitu setelah intern di situ? Ini juga sebuah kebanggaan bagi saya karena mewakili dari Kota Tarakan, dari Kalimantan Utara, dari Universitas Borneo Tarakan yang bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang kayak udah sepak terjangnya tinggi banget lah, kayak UI, UGM, Unpad, ITB, IPB, dan banyak banget itu rekan-rekan saya. Alhamdulillah saya kalahkan tuh dari 238 menjadi satu orang yang terpilih, yaitu sebuah sebuah privilege juga sebagai seorang mahasiswa yang bisa mendapatkan kesempatan emas itu untuk magang secara langsung, secara profesional di dalam kampus, di dalam kantor maksudnya, yang didapatkan dari kampus seperti itu. Nah, jadi kalau di sana itu kemarin lebih kepada professional work, di mana saya mengerjakan proyekan di sana. Jadi proyek pasca penjualan gitu. Nah, jadi beberapa data-data keuangan, beberapa data-data penjualan itu saya coba dilakukan proyek gitu ya, untuk menganalisis bagaimana sih segi pencatatannya. Kebetulan kan saya bidang akuntansi ya. Nah, jadi bagian pencatatannya, bagian menghitungnya, kemudian juga bagaimana melihat kesempatan bisa nggak nih ya kita profit dari anggaran yang udah kita lakukan ini gitu. Nah, jadi lebih banyak ke professional work sih, lebih tepatnya ke sana karena memang ya pertama udah di capital city kan, capital city-nya Jakarta gitu kan, di Jakarta. Jadi saya ngelihat itu yang benar-benar aura kerjanya tuh dapat banget gitu lah. Jadi kayak dari jam 8 mulai kerja, terus jam 4 selesai kerja, bahkan kalau misalnya ada pekerjaan yang harus ditargetin di hari itu, extend sampai malam mungkin. Nah, jadi itu sebuah hal yang menarik sih bagi saya untuk bisa merasakan positifnya dunia kerja gitu. Dan karena sudah masih mudah juga kan, kita totalitas lah melakukan sesuatu ya. Oh, kan tentang banyaknya Abang nih ke sana kemari gitu di Astra Motor juga, apa sih Bang motivasi terbesar gitu untuk aktif berkembang gitu? Ada nggak motivasi? Kalau motivasi sendiri itu lebih kepada di personality ya kali, kayaknya lebih ke senang melakukan yang pertama ya. Terus juga saya orangnya itu selagi ada kesempatan disikat aja nih gitu kan. Jadi ya daripada orang yang udah ditawarin tapi nggak ngambil kesempatan itu, ya udah saya aja yang ngambilin gitu. Nah, jadi karena kan kita di dunia ini juga hanya sementara gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkannya itu untuk yang monoton, ya kita kapan merasakan hidup ini sebenar-benarnya gitu kan. Bahkan Allah pun menciptakan dunia ini untuk kita bisa kesana kemari untuk mengeksplorasi diri sendiri juga, dan juga mensyukuri kenikmatan yang ada pada di dunia ini kan. Nah, jadi itu yang menjadikan saya motivasi saya untuk kayak ya udah enjoying the moment aja gitu. Jadi mendapatkan lebih banyak karunia dari hidup lah aja seperti itu. Gimana kita ada kesempatan ya kita ambil. Iya gitu. Kesempatan emas itu jangan ditunda-tunda dan juga jangan ada rasa ragu di dalamnya, langsung aja disikat gitu. Karena kesempatan nggak datang dua kali. Betul, nggak datang dua kali. Ada nggak Bang sosok mentor gitu yang Abang jadi panutan gitu selama ini?
Oke, tentunya kalau mentor itu banyak sekali ya. Saya alhamdulillah beberapa kegiatan itu bahkan tarafnya di internasional dan nasional itu juga ada mentornya gitu kan. Nah, jadi sebuah kesempatan emas banget itu untuk mendapatkan mentor-mentor. Tapi balik lagi, mentor-mentor itu kan direct aja kan mengarahkan kita bagaimana potensi yang ada pada diri kita sendiri gitu, dan mereka memberikan apa ya, semacam opsi untuk kita pilih yang mana nih. Kalau kamu sih dua-duanya oke aja, tapi kalau mau ke kanan ya udah jalan ke kanan lurus gitu, ke kiri gitu. Nah, kalau mentor sendiri kalau saya sebutin aja di nasional itu saya ada Kak Vicky itu case dari COC Class of Champion. Nah, itu kan ada kegiatan ruang belajar kan guru kan. Nah, ya itu mentor saya itu, mentornya online gitu. Nah, jadi kita tentang pembelajaran esai ya, esai, karya tulis. Nah, itu saya dapatkan di Pondok Inspirasi. Nah, itu salah satu kegiatan nasional juga yang saya dapatkan itu dalam bedak kepenulisan. Tapi kalau secara di Tarakan, ini Tarakan juga ada namanya organisasi IAS Indonesia, Association of Youth for Sustainability. Nah, itu mentor saya, itu mentor magang saya juga. Nah, jadi lanjutan tuh. Saya kan sebelumnya juga pernah magang di Pertamina EP di bagian Communication and Relation gitu kan. Nah, jadi di situ saya belajar tentang bagaimana public speaking, bagaimana cara communication di luar sana, kemudian juga bagaimana mengatur diri sendiri, manajemen waktu yang super padat dengan kegiatan-kegiatan bertemu dengan masyarakat gitu. Nah, jadi itu salah satu mentor saya adalah Pak Abrar. Nah, Pak Abrar ini juga sebagai founder dari IAS Indonesia. Nah, di situ saya mendapatkan banyak pembelajaran mengenai diri sendiri dan lebih deep aja karena langsung bertemu secara aktif gitu kan. Nah, jadi langsung face to face bicara, nanyain masalahnya ini nih gimana ya solusinya Pak gitu. Nah, jadi biasa kita juga komunikasinya secara verbal dan juga langsung gitu. Nah, jadi disitulah saya mendapatkan banyak wejangan-wejangan tentunya. Nah, jadi dan saya merasa bahwasanya setiap orang yang saya temui itu adalah tempat saya belajar gitu. Nah, jadi mentor saya itu adalah mentor yang mungkin berinteraksi lebih dalam, tetapi orang yang bertemu dengan saya itu adalah guru saya yang baru gitu untuk pembelajaran lebih lanjut seperti itu. Keren. Berhubung dengan IAS ya, Bang. Iya. IAS nih apa sih, Bang? Menurut Abang, dan awal mulanya Abang gabung di IAS itu kapan? Oke, baik. Awal mula gabung itu kayaknya di 2021 pasca dari magang di Pertamina EP ya. Nah, jadi bersama Pak Abrar itu kan di Communication and Relation itu kan kita bertemu dengan masyarakat, banyak sekali CSR dari Pertamina EP Tarakan itu yang dimana dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, jadi untuk lebih keberlanjutannya itu ada beberapa yang mungkin CSR ini belum bisa fasilitasi gitu kan. CSR ini kan banyak sekali ya bentukannya. Nah, jadi di IAS Indonesia ini lebih kepada more action di lingkungan yang belum tergapai gitu. Nah, jadi balik lagi kita ini pemuda di Tarakan itu banyak sekali, semangatnya juga banyak sekali, dan kita coba tampung itu dalam wadah yang bernama IAS Indonesia. Di mana di dalam sana itu peranan kita tidak hanya sebagai orang yang mungkin menuntut kepada bisa berprestasi, tetapi menuntun ya, lebih ke prestasi, tetapi lebih kepada dampak untuk ke masyarakat. Nah, jadi kita juga berinovasi. Inovasinya ini untuk ke masyarakat. Inovasinya ini mungkin dari diri kita sendiri melalui pembelajaran dan pengembangan diri gitu. Nah, jadi IAS ini tuh bukan hanya for eksternal aja, tetapi juga in internal. Nah, jadi kita ngasah skill, ngasah kemampuan, ngasah keterampilan, sosial skillnya, dan untuk diimplementasi di masyarakat seperti itu. Oh ya, Bang, adakah momen spesifik gitu di proyek dari IAS ini yang menurut Bang Andika itu sangat berkontribusi gitu di masyarakat, ada nggak, Bang? Oke, tentunya banyak sekali ya, kalau saya rincikan itu banyak banget ya gitu ya. Jadi salah satu yang membengkas mungkin karena saya juga orangnya suka kepada yang berbau petualangan dan juga penelitian gitu. Nah, alhamdulillah saya sempat tuh untuk berkegiatan tidak hanya di sini di Kota Tarakan, tetapi juga di luar. Nah, jadi saya berkesempatan di Papua Sorong, di Sorong, Papua, itu bersama dengan Pertamina EP Tarakan Field dan juga Pertamina di Sorong, Papua sana, dan juga bersama dengan IAS Indonesia melakukan penelitian terhadap air bersih gitu. Nah, jadi masyarakat Papua di sana kan sulit nih air bersihnya. Bagaimana sih CSR perusahaan ataupun bagaimana sih
perusahaan yang ada di sekitar mereka itu bisa berdampak dengan masyarakat. Nah, di situ IAS Indonesia berperan sebagai penelitinya. Jadi yang mewadai untuk kayak ini benar nggak nih social impact untuk CSR ini bisa termanfaatkan gitu. Nah, juga di IAS Indonesia ini juga beberapa kegiatannya itu kan memang bersentuhan langsung ya dengan masyarakat, sehingga lebih banyak kepada aksi-aksi yang berkelanjutan juga. Kita menekan kepada yang berkelanjutan, kayak misalnya pengolahan minyak jelantah, minyak yang bekas pakai ibu rumah tangga, itu kita ajarkan nih untuk menjadikan itu produk yang baru kayak sabun cuci tangan, terus juga lilin. Nah, itu kita siarkan juga kepada ibu-ibu, kayak misalnya Ibu Ikatan Persatuan Wanita Sulawesi Selatan, USS. Nah, itu kita juga sudah pernah tuh pelatihan untuk minyak jelantah, sekolah binari. Nah, itu juga salah satunya. Nah, jadi banyak sekali sih kalau misalnya aksi-aksinya, karena kan kita bergeraknya tidak hanya kepada lingkungan saja ya, tetapi juga kepada pendidikan, kemudian kemitraan dan kerjasama, kemudian juga ada lingkungan hijau dan juga ekonomi kreatif seperti itu. Banyak sekali ya di IAS ini, sumpah. Kan kita udah ngomongin tadi COC ya. Iya. Itu bagaimana sih Bang kok bisa ada akses ke situ gitu? Apalagi kan terkenalnya di situ orang-orang pintar, sangat pintar lah. Gitu. Gimana Bang? Baik. Ya itu kembali lagi ya tadi, karena saya udah melihat peluang dan lebih-lebih itu peluangnya di taraf nasional. Jadi tidak hanya Kak Vicky aja, saya juga ada kenalan yang namanya Fahmi, itu juga Fahmi. Terus, nah itu saya dalam satu wadah yang sama di Instarter. Instarter itu Indonesian Star Entrepreneurial Leadership Program. Jadi yang berbau kewirausahaan, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan di wirausaha. Nah, jadi saya bertemu dengan Fahmi juga di sana. Nah, jadi sebenarnya itu kalau teman-teman coba untuk merangkai perjalanannya teman-teman, itu pasti ketemunya nanti dengan yang tidak disangka-sangka seperti itu. Nah, jadi saya juga pertamanya itu kan Fahmi belum ada cash tuh untuk di COC. Nah, tapi sebelum itu saya udah kenal sama Fahmi. Fahmi ini orangnya yang super humble, kemudian juga ambisiusnya juga lumayan tinggi, di mana juga dia pembelajar, dan bahkan dia kan di bidang kimia ya. Jadi kalau dibicarain soal tentang kimia itu pasti langsung menjawab tuh, kayak misalnya kita tanya kita kadang bingung dia makan apa gitu kan. Jadi kayak kita itu sebenarnya saat kita masuk di dalam lingkaran yang positif, dan saat kamu mau coba untuk masuk ke lingkungan yang positif, pasti nanti akan kembali ikut positifnya gitu. Jadi sebenarnya akses ke sana itu tidak secara langsung ya ke ruang guru dan juga COC-nya tidak, tapi lebih kepada orang yang masuk ke sana saya kenal gitu. Nah, jadi makanya sebagian orang itu juga saya pernah lomba bareng, bahkan lomba bareng, mentoring bareng, kegiatan bareng, contohnya kayak Fahmi tadi. Terus juga kenal lewat sosial media kayak Nana gitu kan, yang dari UGM. Ya benar, dari UGM, Nana gitu ya. Terus juga beberapa case-case yang lain gitu. Nah, jadi saya itu coba untuk menjembatani media sosial ini sebagai tempat untuk saya mendapatkan rekanan connection secara nasional gitu. Nah, jadi beberapa teman saya itu bahkan saya belum pernah touch in touch in ke mereka gitu, langsung bersentuhan langsung ataupun bercengkrama langsung dengan mereka, tetapi lewat sosial media, mau pemanfaatan lewat Instagram melalui konten yang tadi disinggung di awal. Nah, konten-konten saya itu ternyata mereka notice gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah lewat saya yang aktif di sosial media, mereka juga senang gitu berkomunikasi, bertukar pikiran, kolaborasi bareng, bahkan kayak konten-konten seminar nasional yang pakainya Zoom aja gitu kan. Nah, emang belum pernah tuh sentuhan langsung kayak bertemu salaman ataupun ketemu secara face to face, tetapi karena ada sosial media, adanya kemudahan digitalisasi, saya dapat memberikan sebuah ruang baru untuk berdiskusi dengan pemuda-pemuda nasional yang keren-keren. Betul. Oh ya, kita ngomong-ngomong tentang Instanter, kan saya lihat juga abang baru graduation ya, benar. Gimana sih bang di Instanter itu ngapain aja gitu loh?
Oke, baik. Nah, Instarter ini sendiri itu adalah program yang diinisiasi oleh Paragon Corp. Kalau mungkin Oke. Masnya tahu Wadah, Tahu. nah Oke. itu Paragon Corp dan juga Rumah Kepemimpinan. Nah, Rumah Kepemimpinan ini semacam lembaga pendidikan di Jakarta sana Oke. yang memang udah tarafnya itu tidak hanya Jabodetabek aja, tetapi juga udah ke Bandung dan ke beberapa kota-kota yang ada di Indonesia tentunya. Nah, jadi diinisiasi tuh programnya di mana saat ini kan memang fokusnya kepada entrepreneurship ya, ataupun berbau wirausaha. Nah, Oke. sehingga saat ini bahkan berkesinambungan dengan Universitas Borneo Tarakan yang menggusung entrepreneurship kampus. Nah, itu menggusung itu tuh sejalan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi kan saya melihat nih banyak sekali UMKM yang ada di Tarakan contohnya dan juga di Indonesia. Nah, saya coba untuk sounding kepada Paragon Corp dan juga Rumah Kepemimpinan. Nah, dari sekitar 2000-an dari seluruh kampus di Indonesia, alhamdulillah saya di Universitas Borneo Tarakan kepilih jadi 100 award yang terpilih dengan pembinaan selama 2 tahun. Nah, jadi kenapa ada graduation? Karena kita programnya 2 tahun gitu. Nah, jadi mulai dari 2023 sampai dengan 2025. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya itu juga tidak hanya kegiatan yang online, karena kan memang beberapa kita kegiatan itu banyak yang online ya, kayak Stadium General, bertemu dengan sosok inspiratif gitu ya lewat online, terus juga tidak hanya dari online tapi juga hybrid gitu. Nah, jadi saya sempat mengikuti Global Business Challenge, itu kegiatan dari Instarter, di mana itu langsung tahapnya internasional. Jadi saya pernah menjadi delegatnya dan juga panitianya, komitenya. Nah, jadi di GBC 1 sebutannya GBC, jadi Global Business Challenge, singkat akronimnya. Ya, jadi GBC itu semacam kita sounding terkait dengan wirausaha kita apa untuk mendapatkan pendanaan secara internasional. Nah, jadi kemarin saya menjadi delegasi itu di tahun 2024 ya, baru-baru tahun kemarin, dan itu 2 kali, jadi pertengahan bulan sama di akhir bulan, di mana saya di sana belajar tentang project leader. Nah, jadi saya juga jadi project leader di sana untuk program-program yang di Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, dan juga beberapa negara lain lah gitu. Nah, jadi project leadernya itu kita diajarin bagaimana bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang multinasional ya, tentunya dari Indonesia untuk di luar negeri gitu. Nah, jadi kita dengan nama foundation, kemudian juga dengan LinkedIn. Nah, itu juga saya coba untuk dapatin kesempatan itu juga tuh kemarin di Global Business. Jadi bertukar pikiran tentang, wah ternyata potensial sekali nih LinkedIn di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu masih dilirik sebelah mata gitu. Nah, padahal kalau di luar sana itu sudah sangat impactful banget gitu. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mencari entah belajar di sana, koneksi juga gitu. Nah, jadi di situ kita diajarin semua. Jadi memang touch in banget dengan Instarter ini, dengan kegiatan-kegiatan pengembangan diri, dengan kepemimpinan, terus juga wirausaha. Jadi memang complicated banget. Jadi memang ya tahu sendiri ya, Paragon itu luar biasa sekali ya perusahaannya, yang dimana selalu bertumbuh dari Wardah, bahkan dari Emina juga ada, CAF-nya, terus juga beberapa brand-brand yang udah terkenal kayak OMG juga kan udah internasional kan. Nah, jadi memang dari sana itu learning forward-nya itu banyak banget yang bisa didapatin. Gitu. Keren. Oh ya Bang, ada nggak hal menarik, kan Abang sudah beberapa negara nih, seru-seru ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bang, ada nggak momen-momen yang seru gitu setelah perjalanan panjang Abang sampai saat ini gitu? Oke, momen seru tentunya banyak sekali yang membekas, makanya kadang saya itu dibilang orang yang suka ngambil momen tiba-tiba gitu. Jadi di sosial media itu bahkan saya bikinin waktu graduation kemarin itu sampai 5 part untuk video rekan-rekan saya lihat. Jadi saya bikinin itu kenapa? Karena pastinya saat kita mau mengulang memori tersebut, kita harus ada dulu nih pemantiknya. Nah, jadi pemantik saya itu di sosial media saya. Jadi makanya setiap kegiatan itu pasti kalau misalnya saya mau tahu nih kegiatan saya kapan ya kemarin, nah saya coba lihat aja ke Instagramnya postingannya kapan gitu kan. Karena memang setiap langsung kayak misalnya seperti hari ini kita menyapa teman-teman di pagi hari gitu kan. Ya udah kayak nanti bakal posting nih menyapa pagi-pagi di Tarakan TV gitu kan, untuk teman-teman semangatnya gitu
gitu. Jadi saya deskripsikan semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya momen paling berkesan itu ya saya merasakan beberapa peningkatan ya. Saya dari SMK yang notabene-nya orangnya teknisi banget berarti kan, yang SMK 1 laginya. Jadi yang di bidang akuntansi. Nah, jadi harusnya kan banyak ke teknis ya, teknis langsung kepada dunia kerja gitu. Nah, tetapi secara teori saya dapatin dari universitas itu saya dapat banyak gitu ya. Jadi yang tadinya awalnya nggak pengen kuliah karena mungkin kayak wah ini ngabisin waktu aja sih ini kan, kayak cuma 4 tahun di dunia kampus terus juga ngelesain ini dan segala macam, ternyata tidak serumit itu, tidak seruwet itu, dan juga tidak tidak semudah itu ternyata. Nah, jadi saya dapat banyak momentum berharga di situ. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling berkesan, semuanya sangat berkesan, tetapi kembali lagi momen berkesan itu hadir saat saya mengingat kenangan yang ada di situ. Keren. Oh ya Bang, kalau misalkan kan Abang kan bikin konten gitu, bikin konten itu keseharian Abang kah, atau ada mau ide lagi buat edukasi gitu buat konten-konten Abang? Iya, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau konten itu secara tiba-tiba aja sih, kan karena kebetulan juga daripada saya megang HP cuma untuk kayak scrolling, ya udah coba saya manfaatin lagi deh, mana tahu juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Nah, jadi saya tuh kalau mungkin di notice di konten-konten saya itu pasti ada hashtagnya dikasih paham. Nah, jadi dikasih paham itu dari nama saya Dika. Nah, terus dikasih paham ini untuk maksudnya teman-teman itu adalah yang bisa didapatin dari konten saya gitu. Nah, jadi setiap konten saya itu saya usahakan ada pembelajaran di dalamnya, entah itu mungkin memotivasi ataupun bahkan mensupport teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi tidak hanya callback memory aja, tidak hanya flashback memory aja, tetapi juga ada nih yang didapetin dari perjalanan kemarin gitu. Jadi tidak hanya pembelajarannya untuk yang nonton aja, tapi diri saya sendiri. Bahkan kan kalau konten itu kan kita edit dulu karena kita ternyata seru juga nih kemarin di sini gitu. Jadi melalui dikasih paham itulah saya coba untuk berbagi dengan rekan-rekan. Jadi tidak secara struktural sih. Jadi kemarin itu sebenarnya udah coba buat content planning gitu ya. Dan juga saya pernah berkesempatan gitu kan jadi content creator di salah satu cultural leadership gitu. Nah, jadi itu salah satu konsultan di bidang psikolog gitu ya. Nah, jadi di situ saya belajar tentang content planning, content strategis, content promotion, dan juga lain-lain gitu. Nah, target target audiensnya, bagaimana metain dan juga harus timing uploadnya gitu. Nah, jadi saya belajar banyak di situ kan. Nah, jadi saya coba tuh implementasikan apa yang saya dapetin di sana. Ternyata sesuai ya mungkin kehendak Allah yang lain gitu ya, tidak memungkinkan untuk melakukan perencanaan yang udah saya lakukan gitu. Nah, jadi kemarin memang concernnya fokusnya lagi tugas akhir gitu. Nah, jadi awalnya saya planning di bulan Mei Juni itu untuk 2 bulan konten. Ternyata karena tadi fokus ke skripsian, jadinya saya tunda gitu. Nah, jadi nanti pun kalau misalnya mau berbagi lagi masih ada kontennya. Jadi masih ada cadangan-cadangan saya lah. Jadi tinggal upload aja. Betul. Jadi satu hari itu kalau nggak ada konten itu masih bisa lah ditebak-tebak apa. Dan kalau misalnya nggak terlalu sibuk atau nggak ada kegiatan, ya udah coba dimanfaatin di sosial media dengan konten-konten gitu. Oh ya Bang, kan kita kembali lagi nih ke akuntansi gitu. Dimana Abang kan di bidang akuntansi itu pengalaman paling berkesan Bang di Astra Motor. Saya sangat penasaran gitu di Astra Motor. Wih, luar biasa sekali ya di Astra Motor. Dan ada nggak Bang tantangannya dan juga pembelajaran setelah di situ gitu? Oke, baik. Nah, mungkin saya sedikit sanggah terkait dengan Astra Motor karena kan Astra banyak banget ya. Jadi saya itu kebetulan di UD Astra Motor Indonesia. UD Astra Motor Indonesia. Jadi kalau misalnya masih tahu tentang UD truk yang gede. Nah, itu saya di situnya. Nah, jadi di UD Truck, bukan di
motornya, tapi di UD truknya. Nah, jadi di sana itu back again. Jadi kita yang tadinya cuma teori aja di kampus, terus tiba-tiba dapat pengimplementasiannya di dunia kerja, itu tentunya pasti ada challenging banget ya. Ada tantangan yang sangat struktural yang perlu kita kerjakan, dan lebih lagi akuntansi ini kan tidak hanya sekedar mungkin dikenal orang hitung-hitungan gitu kan, tidak guys, tidak hitung-hitungan aja, tidak kayak 1+1 ini dan segala macam, tidak, tapi lebih kepada bagaimana sih keputusan ataupun informasi-informasi yang kami dapatkan, informasi-informasi yang kami susun untuk menjadi sebuah pengambilan keputusan nantinya untuk di tahap manajemen ataupun di tahap yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi data-data yang kami rangkum, data-data yang kami coba untuk buat itu dipakai untuk langkah strategis berikutnya gitu. Nah, jadi kan basicnya ke masa lampau ya, data-data masa lampau. Makanya di Astra Motor Indonesia itu saya dari starting mereka di 2020, bisnisnya di 2020 sampai dengan terakhir di 2024. Nah, jadi saya coba kalkulasi untuk data-data purna jual gitu selama proyekan. Nah, jadi dari proyekan tersebut saya belajar mengenai bagaimana satu hari itu mengejar target gitu. Nah, jadi kita secara pembelajaran juga dapat gitu. Nah, jadi kita itu dikasih tenggat waktunya gitu ya, sampai selesai magang. Nah, selesai magang itu kan di Desember tuh. Nah, jadi dari mulai di September sampai dengan Desember itu data harus clear. Nah, jadi dari data-data tersebut saya harus clearly data-data tersebut harus menyelesaikan project dan juga dalam bentuk satu insight yang baru. Nah, itu salah satu tantangan dan juga pembelajaran baru. Kenapa? Karena di kampus kan kita mungkin tidak secara terstruktur ya, tidak secara merencanakan, tiba-tiba aja kita ngerjain, kalau misalnya ada tugas kita kerjain, ataupun bahkan dekat-dekat deadline. Nah, kalau ini nggak bisa nih kalau dekat-dekat deadline, soalnya datanya lumayan banyak gitu kan, terus juga harus konfirmasi data juga. Nah, jadi dari situlah saya belajar hal baru gitu. Nah, jadi tadi yang di akuntansinya cuma di kampus aja itu secara teori, diimplementasikannya itu di dunia kerja. Jadi itu salah satu yang sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena yang tadinya saya cuma dengar lewat kata-kata, ini sudah diwujudkan lewat tindakan gitu. Nah, jadi disitulah saya coba untuk belajar mensinkronkan antara data-data di kampus dengan juga data-data yang di nyatanya. Kenapa? Karena pasti berjauh beda gitu. Nah, jadi saya juga sempat kaget, culture shock juga, di mana kegiatan-kegiatan di sana itu cukup complicated dan juga struktural gitu. Nah, jadi yang notabene saya ini kan kayak tadi ya, ada kesempatan dicoba, ya udah dicoba aja. Nah, sedangkan itu kan tidak ada kayak perencanaan baru nih kan, tidak ada perencanaan yang matang nih untuk ikut kegiatan itu. Sedangkan di sini saya harus benar-benar merencanakan, benar-benar bisa menyelesaikan dan juga benar-benar mendapatkan datanya secara valid gitu. Nah, jadi itu yang menjadikan pembelajaran baru bagi saya di bidang akuntansi dan juga keuangan gitu di UD Astra Motor Indonesia atau UDAMI. Ya, UDAMI. Iya, UDAMI. Oh iya Bang, kan Abang pernah melakukan penelitian juga ya? Iya, penelitian tentang investasi sosial di PT Pertamina IP Papua. Sama ada satu lagi itu tentang analisis rasio keuangan dalam arus kas gitu. Mengapa Bang? Kenapa Abang ngambil topik-topik itu gitu? Oke, baik. Sebenarnya itu bukan saya yang ngambil, tapi langsung ditugasin. Ya, betul. Itu itu salah satu rasio-rasio tadi yang disebutkan, itu tuh saya dapatkan di Sepaku di Ibu Kota Nusantara yang saya sempat singgung, itu PT Adimikrikas Indonesia, salah satu perusahaan swasta terbesar untuk beton siap jadi ready mix gitu ya di RMC. Nah, jadi saya dapat tugas tuh. Ini saya ada data. Data keuangan-keuangan kita selama saat ini, selama kita mulai berdiri, selama kita mulai ekspansi di Kalimantan Timur ini, di Ibu Kota Nusantara ini. Coba untuk ramu data-data tersebut menjadi sebuah insight yang baru. Nah, jadi rasio-rasio ini kan menggambarkan bagaimana sih kemampuan perusahaan, bagaimana sih situasinya, dan juga apa yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi kayak misalnya salah satu contoh rasionya itu rasio profitabilitas. Nah, jadi mengukur bagaimana sih kemampuan perusahaan menghasilkan sebuah laba, keuntungan. Nah, jadi di situ saya dapat tugas nih. Saya tahu data penjualannya sekian. Saya tahu data hasil yang
setelah pajak ini berapa. Terus saya juga dapat tentang udah dikurangin dengan beban-beban. Nah, dari data-data ini saya harus tahu nih, ini benar-benar nggak profitabilitas bagi perusahaan atau benar-benar nggak perusahaan ini laba di tahun ini. Nah, kemarin itu kebetulan saya coba untuk mengakumulasi data-data tersebut untuk dilaporkan. Nah, jadi pelaporannya itu saya langsung berdiskusi dengan kepala divisi, yaitu tarafnya udah lumayan tinggi juga karena udah divisi itu kan membersamai beberapa wilayah gitu kan. Nah, jadi saya bertemu dengan beliau, saya belajar banyak hal tentang beliau dan juga di sana itu kan banyak orang-orang yang baru belajar juga ya. Di tempat ini juga kayak kita yang intern tuh di sana gitu, di posisi juga yang IKN yang masih progres pembangunan. Nah, jadi banyak banget yang bisa kita pelajari, banyak banget data-data informasi yang bisa kita rangkum dan ramu untuk menjadi benar-benar bisa berguna untuk perusahaan. Jadi tidak hanya pembelajaran bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi perusahaan. Nah, jadi yang tadinya itu kita didanai dari Kementerian Pendidikan, yaitu gunanya untuk bisa mengasah soft skill dan juga hard skill yang ada di perkuliahan dan juga yang ada di dunia kerja gitu. Jadi combine-nya seperti itu. Kan ngomong-ngomong tentang ini ya Bang, antara Abang pernah juga di turun lapangan langsung. Kan berbeda ya pengalaman langsung dengan yang diajarkan di kampus. Studi kasus biasanya. Bisa ceritakan nggak Bang pengalaman bentuk pandangan Mas terhadap praktik akuntansi di dunia nyata gitu? Perbedaan gitu dari kampus ternyata beda nih pas di turun ke lapangan gitu. Ada nggak Bang? Oke, baik. Kebetulan saya juga salah satu member muda dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini salah satu lembaga profesional ya yang bahkan udah tarafnya di nasional. Nah, itu kita kalau misalnya anak akuntansi itu biasanya banyakan dan concern kerjanya, prospek kerjanya itu jadi seorang akuntan. Nah, di mana saat kita pelajari di dunia kampus, kita itu banyak ketemunya di studi kasus yang berbau dengan kebijakan-kebijakan, yang berbau dengan data-data yang diilustrasikan seperti itu. Nah, jadi saat kita coba untuk ke dunia kerja langsung, kita harus bisa nih untuk menyelaraskan antara pandangan kita dengan ilustrasi tadi, dengan kebijakan yang udah ada dari pusat, dari nasional, dengan kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, itu untuk perusahaan ini benar-benar aware dan juga melakukannya gitu. Nah, jadi harus patuh. Makanya kan kalau di akuntansi itu kita biasa sering dengar kayak auditing, kemudian kepatuhan, tingkat kepatuhan. Nah, itulah salah satu yang kita dapatkan. Jadi kita lebih kepada lapangan itu sebagai tempat langsung kita memulai ilustrasi-ilustrasi tadi. Nah, jadi yang tadi kita dapatkan di dunia kampus secara ilustrasi aja, dari studi kasus aja, yang mana mungkin skripsian kita juga bentuknya bidang studi kasus dan juga data sekunder. Nah, ini kita coba langsung melihat bagaimana real progresnya gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya secara langsung aja nih, misalnya di UMKM, itu kan data-datanya tuh berhambur sekali kan, tidak terakumulasi, tidak terhitung dan struktur kan. Nah, jadi saat di kampus kita udah dapat yang ke struktur, itu gimana caranya kita jadiin struktur nih gitu. Jadi kayak misalnya data penjualan kopi ataupun data penjualan barang-barang UMKM, data-data oleh-oleh. Nah, ini kan berhambur kan, dan juga misalnya dari segi produksinya nih, perjalanannya, pesan ininya, berapa ongkir dan segala macam. Nah, itu kan sangat apa ya, terpisah gitu ya. Nah, sedangkan kita di dunia kampus kita udah tahu, oh biaya produksinya ditetapkan sekian, biaya ininya kita ditetapkan sekian dengan cara-cara yang kita diilustrasikan. Jadi kita kayak beberapa rumus kita masukin kalkulasi. Nah, sedangkan di dunia langsungnya, di dunia kerjanya langsung ataupun di real work-nya itu tuh tidak seperti itu. Nah, jadi dari situlah kita, makanya kan kalau di dunia kampus itu lebih ke bagaimana kita caranya berpikir kan, bagaimana kita memetakan pemikiran, gagasan, dan juga bagaimana kita sebagai pengambil keputusan tentunya. Nah, jadi dari situlah kita banyak belajar dari dunia kampus ini, diterpa banyak cobaan dengan cobaan dengan tugas-tugas kuliah gitu. Nah, itu sebenarnya buat kita lebih diajarkan agar tidak kaget nanti di dunia kerja. Nah, jadi alhamdulillahnya di akuntansi Universitas Borneo Tarakan itu dengan dosen yang suportif dan juga memberikan banyak
masukan, kemudian juga menyuruh kita untuk mengeksplorasi banyak hal. Nah, di situ menjadikan kita lebih kepada siap banget nih untuk ke dunia kerja. Jadi lewat dari pengalaman magang, tadi salah satu contohnya untuk nanti biar tidak kaget pas kerja. Nah, terus juga dengan data-data ilustrasi, data-data studi kasus yang bahkan itu di UAS dan UTS-nya itu kita udah kayak manajer perusahaan tuh di dalam kelas ngerjain data-data keuangannya, yaitu karena bisa jadi kita di perusahaan itu diminta untuk segera melakukan itu. Kayak contohnya kemarin itu saya dikasih waktu 3 bulan. Nah, sedangkan itu kan data-data 5 tahunan gitu. Nah, jadi dari data 5 tahun ini saya harus kerjakan dalam 3 bulan, itu kan cukup rumit kan, dan juga cukup banyak sekali yang perlu dikonfirmasi. Nah, untuk itu kita harus siap, harus sigap, dan juga mulai merencanakan. Nah, perencanaannya itu didapatkan dari dunia kampus. Betul. Oh ya Bang, kan teknologi ini kan sangat pesat lah berkembangnya. Apalagi ada AI sekarang. Nah, itu sangat digadang-gadang bahwa akuntansi itu bisa tergantikan dengan AI. Gitu. Iya, betul. Nah, menurut Abang gimana tuh pandangan Abang tentang AI dan AI ini bisa optimasi dari keuangan laporan begitu? Gimana Bang? Oke, baik. Nah, balik lagi ya, sebenarnya sudah saya sempat singgung juga tadi bahwasanya akuntansi itu tidak hanya sekedar sistem yang bermain dengan angka-angka, tetapi pembuatnya gitu. Nah, jadi AI ini kan sebuah bantuan ya yang datang ke kita. Jadi bukan sebagai pengganti, tetapi lebih ke membantu kita gitu. Nah, jadi kita di akuntansi itu juga, bahkan saya udah mendengar isu itu dari SMK, semenjak SMK, yang bahkan beberapa SMK itu tutup di jurusan akuntansinya karena takut nantinya digantikan posisinya. Ternyata waktu saya di dunia kampus itu tidak ada itu argumentasi seperti itu. Jadi dibantahkan dengan pemikiran kita untuk bagaimana kan human ini kan ada humorisnya gitu ya, secara langsung, secara human skill-nya gitu kan. Nah, jadi bagaimana manusia ini pasti akan berbeda, ada perasaan tentunya, ada sudut pandang yang berbeda. Kalau AI kan mungkin kita cukup petakan aja nih sudut pandangnya bisa terbatas gitu. Nah, sedangkan kita sebagai manusia bisa unpredictable kan. Biasa bahkan orang juga, wah kok bisa nih orang kepikiran gitu. Nah, itu salah satu yang membedakan. Kenapa? Karena kita ini sebagai orang yang merumuskan tahapan-tahapan atau informasi-informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi-informasi tersebut bisa dibantu dengan AI. Jadi yang berbau sistematik ataupun yang sistemis, yang baurannya tentang kayak udah sistematis gitu, kayak data-datanya dikasih masuk udah terhitung secara langsung gitu, data-data yang kayak misalnya kita input udah bisa dibaca oleh sistem. Nah, itu lebih memudahkan kita, bukan menggantikan kita. Jadi kan kayak kita nih anak-anak Gen Z lah ya, saya kebetulan anak-anak Gen Z juga kan. Nah, jadi Gen Z ini kan malas kayak yang ini kayak flat banget nih, monoton banget gitu. Nah, itu AI yang sebagai penggerak untuk monoton itu. Nah, jadi kita ya tidak lagi untuk yang kerjaan yang ecek-ecek lah kata orang ya, yang kayak misalnya bisa dikerjakan secara berkala tanpa kita harus mengulang kembali gitu. Nah, jadi udah sistematis. Nah, itulah AI gunanya untuk kita membantu. Jadi bukan menggantikan, lebih tepatnya membantu kita. Dan saya juga percaya dan optimis bahwasanya AI ini mungkin terlihat kreatif, tetapi manusia pasti lebih kreatif karena ini salah satu ciptaan Allah yang mungkin sudah complicated banget nih ya, udah sempurna banget nih untuk menggantikan AI yang dimana AI ini bahkan dibuat oleh manusia juga gitu. Nah, jadi pasti tidak akan terganti dan mencari sudutnya itu pun mungkin beberapa argumentasi mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya lebih dalam dan lebih sepakatnya dengan yang tidak setuju. Kenapa? Karena AI ini tidak akan menggantikan posisi manusia, tetapi menggantikan sistem yang monoton di manusia seperti itu. Lebih ke membantu manusia itu sendiri. Ya, memudahkan juga gitu ya. Oh ya Bang, kan banyak orang yang nganggap bahwa akuntansi ini kan ribet gitu. Gimana sih Bang cara ngenalin akuntansi ke teman-teman gitu untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu? Oke, baik. Saya kan tadi di awal enjoy the moment. Nah, di akuntansi itu juga harusnya enjoy the moment. Kenapa? Karena setiap ada informasi-informasi baru itu
tinggal kita catat aja. Oke. Nanti kalau udah kita catat, kita bisa tahu nih insight-insight apa aja yang pengen kita bangun gitu. Misalnya kita Iya. dapat data penjualan, kita dapat data produksi, dan kita dapat juga data-data laporan keuangan. Nah, dari data-data tersebut kita cuma tinggal lihat nih bagaimana ya, apa yang perlu di-compare, dan itu pun sudah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur, contohnya di Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan, itu PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan diawasi langsung dengan Kementerian Keuangan. Nah, sehingga secara langsung transparansi, akuntabilitas, dan itu langsung terjaga gitu. Nah, jadi dari situlah kita bisa lebih aware terhadap bagaimana sih ini lebih mudah aja dan juga lebih menyenangkan aja. Kenapa? Karena mungkin tipikal orang kan berbeda ya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Nah, kalau saya kebetulan sukanya yang berbau penelitian ya gitu, yang berbau kayak riset-riset, kayak harus menggunakan rasio-rasio, harus mengecek kebenaran data. Nah, itu saya suka banget yang begitu. Dan di sini akuntansi itu membantu saya untuk mempelajari hal-hal tersebut seperti itu. Nah, jadi makanya saya juga enjoy the moment. Kenapa? Karena selaras nih dengan apa yang saya sukai. Nah, makanya kan teman-teman kalau misalnya mulai sesuatu ataupun coba untuk menggali sesuatu, menetapkan tujuan, coba lihat dulu passionnya teman-teman kemana gitu ya. Passionnya kemana, sukanya di mana, dan pengen maunya di mana. Kenapa? Karena orang kan ada juga nih yang kayak nggak tahu arahnya mau kemana, ini mau coba ke sini nih, ya udah ditetapkan passion itu, ditekuni secara tekun dan juga langsung untuk berani memulai gitu. Nah, jadi jangan takut untuk mulai aja. Kenapa? Karena saya bahkan di SMK itu kan nggak suka juga tuh, awalnya pengen ke hospitality yang berbau pelayanan gitu. Nah, akuntansi ini kan yang dikerja di belakang layar kan. Nah, jadi yang tadinya suka keluar, interaksi di luar kayak gini kan suka banget nih yang communication keluar gitu kan, yang berbau berbagi dengan rekan-rekan, berdiri di depan gitu kan, suka. Tetapi di sisi lain saya lebih menyukai yang berbau di belakang layar gitu. Nah, jadi yang kayak bidang akuntansi keuangan yang di belakang layar, ngetik-ngetik, ngitung dan segala macam, di mana membantu orang-orang yang di depan layar tadi gitu. Nah, jadi makanya coba starting mulai apa yang disukai, coba untuk cari passionnya teman-teman di mana, atau bahkan menciptakan passion teman-teman, karena kan pasti tidak semuanya nih udah tahu passionnya, ya udah coba diciptakan dengan mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu. Oke, mungkin kita sesi terakhir ya, udah kita terlalu panjang gitu berbicara. Dan terakhir untuk teman-teman mahasiswa gitu Bang, atau anak muda yang ingin aktif gitu di bidang akuntansi atau organisasi lah seperti IAS Indonesia, ada nggak Bang tipsnya atau pesan khusus gitu dari Bang Andika? Oke, baik. Mungkin disclaimer dulu, saya tidak mengajari teman-teman, lebih kepada sharing membersamai, sharing aja, membersamai teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa mengimplementasikan, karena setiap orang beda-beda nih. Kita biasa kasih tips and trick, biasa ada yang bisa kepake, ada yang nggak bisa kepake. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman bagaimana memotivasi diri teman-teman sendiri, di mana saya sampaikan aja ke teman-teman semua bahwasanya passionate ataupun bahkan hal-hal yang disukai itu dimulai dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Cobalah untuk mengetahui apa sih tujuannya teman-teman, apa sih maunya teman-teman, apa sih kesenangannya teman-teman, dan bahkan teman-teman itu pasti secara tidak langsung, secara tidak sadar udah tahu sebenarnya tujuannya teman-teman. Hanya saja mungkin saat ini pandangannya itu buram dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin terlena dengan sosial media, terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sehingga teman-teman merasa teman-teman tidak bermanfaat. Tidak, itu lebih kepada teman-teman mungkin saat ini ada di arus tersebut. Nah, teman-teman analogikan aja seperti permainan atau seperti game Mobile Legend contohnya gitu. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, ini dirancang oleh sistem. Udah teman-teman tahu yang merancang ini pasti akan tahu siapa pemenangnya, yang keluarnya siapa sebagai pemenang gitu. Nah, seperti itulah juga teman-teman menghadapi dunia saat ini ataupun hidup saat ini. Teman-teman semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya teman-teman. Kemudian kita udah diatur oleh Tuhan. Nah, tinggal kita aja nih mau jalur kemana? Mid lane kah, right lane kah, atau ke kiri kah gitu. Nah, jadi dari teman-teman aja mau ke hutan ya gitu kan, di belantara, bebas, terserah teman-teman. Tapi back again,
teman-teman mau sebagai apa? Pemenang kah atau sebagai orang yang kalah gitu. Nah, Hmm. jadi kalau teman-teman mau mulai menjadi orang yang keluar sebagai pemenang, cobalah untuk menciptakan ambisi sebagai pemenang, bukan ambisi sebagai orang yang menerima kekalahan. Dan kekalahan pun 1-2 kali itu adalah sebuah kesempatan teman-teman belajar Oke. bahwasanya kekalahan, kegagalan itu adalah satu bumbu kehidupan. Seperti itu. Keren dari sekali, saya. keren. Oh ya, terakhir Bang, Oke. ada nggak Bang pencapaian Bang Andika kan sudah banyak menginspirasi gitu lah, Amin. baik teman-teman gitu. Ada untuk kedepannya ya Bang, apa impian terbesar Abang gitu untuk baik di dunia akuntansi ataupun di kontribusi sosial deh gitu. Ada nggak Bang? Oke, baik. Semenjak saya dari SD, saya Oke. pengen menjadi manajer atau CEO dari sebuah Keren. perusahaan. Dan selama hidup ini saya merasakan bahwasanya menjadi seorang CEO bukan hal yang mudah, sehingga saya tetapkan tujuan saya tetap menjadi seorang CEO atau leader, yang dimana leader ini tidak hanya bergerak kepada hal-hal yang berbau profitabilitas, tetapi juga kepada sociopreneur. Oke. Nah, jadi saya tetap menjadi seorang CEO, mungkin dari yayasan, ya seperti Oke. itu, di bidang pendidikan, di bidang keuangan, di mana itu sudah satu padu di dalamnya, bahwasanya setiap orang saat ini, saya percaya bahwasanya setiap orang saat ini itu akan membantu teman-teman di masa mendatang. Orang yang teman-teman kenal saat ini adalah orang-orang yang akan mensupport teman-teman di masa mendatang. Sehingga saya rasa saya tetap menciptakan sebuah impian menjadi seorang CEO yang tidak hanya berdampak kepada keuangan diri sendiri tentunya, Oke. keuangan pribadi, financial freedom, tidak hanya sebagai financial freedom, tetapi human freedom. Jadi teman-teman juga udah merasakan dampaknya dari apa yang saya ciptakan. Mungkin Oke. kalau dari saya seperti itu impian saya. Oke, mudahan bisa tercapai Amin, lah. amin. Oke, luar biasa ya teman-teman, obrolan kita sangat daging gitu dari Amin. Bang Andika Januardi ya. Ya. Benar-benar penuh semangat, wawasan gitu dan inspirasi juga tentunya. Dari akademik ya, organisasi juga kita bahas hingga ke dunia kreatif juga tadi ya. Dan Bang Andika ini membuktikan bahwa anak muda itu bisa berkontribusi gitu dalam berbagai bidang, nggak cuma di satu bidang aja, bisa di bidang lainnya gitu. Dan terima kasih Bang sudah Terima mau kasih. datang, sudah menyempatkan waktu dan cerita-cerita juga pengalamannya ya. Semoga sukses terus Bang. Amin. Dan semangat berkarya juga untuk Amin. masa depan gitu. Tentu, wajib. Dan untuk teman-teman, Anda semua yang ada di rumah gitu, terima kasih sudah menyaksikan sampai di editorial pagi, dan nanti kembali lagi bersama saya di Adan Ramadiano di editorial pagi, dan kita akhiri saja ya, tetap semangat dan tetap menginspirasi. Oke. Terima kasih.